Sudah semuanya? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua kelasnya? Silakan pimpin doa. Siap teman-teman? Siap. Oke teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Oke, kita bapak absen dulu ya. Arif Bila, kelas 5. Arif Bila. Hadir. Ferdi Saputra. Kurnia. Hadir. Putri. Hadir. Miftah. Tiani. Hadir. Piana. Hadir. Rohman. Hadir. Pina. Hadir. Hadir semua ya untuk kelas 5. Untuk kelas 6. Gimana, hadir semua? Hadir. Oke, yang pertama Mista, Hadir. Mega, Siti. Hadir. Nah, oke, hari ini hadir semua. Maka materi yang akan kita bahas hari ini untuk kelas 5 yaitu materinya yaitu bab pertama, bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Materi pembelajaran bagaimana bernapas membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk kelas 6 yaitu membahas tentang pentingnya melaksanakan gotong royong. Sudah kelas 5 dibuka bukunya. Untuk kelas 6 semuanya dibuka bukunya untuk materinya, yaitu hari ini untuk kelas 6 pendidikan kewarganegaraan.
Untuk kelas 5 yaitu ilmu pengetahuan alam. Kelas 6 dulu Bapak jelaskan, yaitu A. Pentingnya melaksanakan gotong royong. Gotong royong adalah salah satu ciri khas yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara garis besar, gotong royong tertuang pada Pancasila. Gotong royong telah mendarah daging dan bahkan menjadi kepribadian bangsa serta sebagai budaya yang sudah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, hampir semua daerah Indonesia menanamkan nilai gotong royong. Gotong royong berasal dari kata gotong, yaitu bekerja, dan royong artinya bersama-sama. Gotong royong dapat mencerminkan tindakan menghargai, semangat, kerjasama, dan bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan. Sementara itu, ada nilai-nilai yang terdapat dalam karakter gotong royong, antara lain sebagai berikut. 1. Gotong royong menjadi ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. 2. Gotong royong menjadikan kehidupan lebih damai dan sejahtera. 3. Gotong royong merupakan bagian dari kegiatan pembangunan di masyarakat, bangsa, dan negara. Silahkan dicermati dulu itu untuk kelas 6. Kita berpindah ke kelas 5, yaitu yang pertama membahas A. Bagaimana bernapas membantuku melakukan aktivitas sehari-hari. 1. Proses bernapas. Cobalah untuk sejenak tutup matamu, tarik udara melalui hidung, tahan selama 3-5 detik, dan kemudian hembuskan melalui mulut. Lakukan itu beberapa kali hingga bernapas sangat dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Bernapas adalah kegiatan menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara yang kita hirup mengandung berbagai komponen gas. Salah satunya adalah oksigen atau O2. Oksigen ini yang diperlukan oleh tubuh. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui bernapas. Ketika kita bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut dan kemudian menuju ke paru-paru. Di paru-paru, oksigen kita hirup diambil oleh darah dan dibawa ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai sumber energi. Selain itu, ketika kita bernapas, kita juga mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Itu mengenai materi pernapasan. Kita hidup di sini bernapas tidak, Nak? Bernapas. Nah, bernapas itu gunanya untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida yang dibuang oleh paru-paru. Nah, untuk kelas 6, bagaimana tadi sudah dicermati tentang pentingnya gotong royong? Sudah? Yaitu kita bahas lagi selanjutnya, yaitu gotong royong dalam mewujudkan bela negara. Gotong royong merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila yang menjadi spirit atau semangat dalam persatuan dan pembangunan bangsa. Dengan gotong royong, semua bergerak
dan saling membantu tanpa memandang ras, suku, atau golongan untuk memperkuat persatuan bangsa dan pembangunan di seluruh penjuru Nusantara. Kalau kita menggali sejarah, bagaimana dahulu negara Indonesia berdiri karena adanya persatuan dan kesatuan, yang menjadi semangat adalah Pancasila. Hal ini semangatnya dalam bergotong royong, sehingga sejarah kemerdekaan adalah gotong royong seluruh unsur baik dari berbagai suku, agama, dan ras. Apalagi dalam membangun sesuatu, kita harus menggandeng semua stakeholder, semua ikut berpartisipasi, karena semua harus saling mengait sehingga nilai gotong royong menjadi spirit utama kita dalam bermasyarakat dan membangun manfaat. Melakukan gotong royong adalah kegiatan, coba itu dicermati di kelas 6 halaman 48. Untuk kelas 5 tadi mengenai proses pernapasan, tahu ya anak ya, memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, setelah membahas dengan proses pernapasan untuk kelas 5, kita mengenal organ pernapasan manusia. Beberapa organ dan jaringan yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pernapasan adalah sebagai berikut. A. Rongga hidung, B. laring, C. sleep apnea, dan D. pneumonia. Rongga hidung, di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan bulu hidung. Bulu berfungsi untuk menyaring udara supaya tidak ada kotoran yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Adapun selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu dan kelembaban udara. Selain hidung, sebenarnya mulut juga bisa digunakan sebagai organ pernapasan, terutama saat hidung tersumbat atau ketika kita membutuhkan lebih banyak udara. Nah, itu gambar ilustrasi hidung manusia. Ini kita perhatikan kelas 5. Terus B, laring. Laring berfungsi untuk menempelkan pita suara dan mengatur aliran udara ke dalam paru-paru. Kedua, trakea. Ada bronkus, ada paru-paru, diafragma. Jenis-jenis pernapasan manusia. Ini banyak sekali anak, coba diperhatikan, ada di gambar-gambar berikutnya. Untuk kelas 6 sudah dicermati dengan gotong royong tadi, yaitu yang pertama gotong royong dalam mewujudkan bela negara, yaitu manfaatnya yaitu meringankan pekerjaan. Ketika sesuatu dilakukan oleh lebih banyak orang, maka otomatis pekerjaan yang dilakukan akan makin ringan. Hal ini karena tenaga yang dikeluarkan makin kecil dan beban pekerjaan akan ditanggung oleh banyak orang. Dengan melakukan gotong royong, maka pekerjaan yang berat juga akan terasa ringan dan lebih cepat selesai dibandingkan sedikit orang. B. Meningkatkan keterampilan sosial. Saat melakukan gotong royong, kamu akan mengembangkan kemampuan keterampilan sosialmu. Karena dengan mengenal dan bersosialisasi bersama orang baru, kamu bukan akan mendapat teman baru.
Untuk pembelajarannya masih banyak sekali yang harus kita bahas. Untuk kelas 6 ada beberapa manfaatnya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, antara lain gotong royong, yaitu A. meringankan pekerjaan, B. meningkatkan keterampilan sosial, C. menghemat waktu dan biaya, D. menguatkan budaya lokal, E. memperkokoh persatuan dan kesatuan, F. mempererat hubungan sosial dan rasa persaudaraan, D. mengajarkan nilai sosial, H. meningkatkan kualitas hidup. Oke, kelas 6 ada yang ditanyakan? Kelas 5 ada yang ditanyakan? Ya. Mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan di sini saja. Tugasnya untuk kelas 5 di halaman 29, kalau di kelas 6 halaman 41. Oke, silahkan nanti dikerjakan halaman itu. Mungkin itu saja, kita cukupkan pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas memimpin doa.